Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat memulai pembuatan video ini. Tak lupa pula salawat beriringkan salam atas kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Langsung saja, nama saya Arwan Santoso, mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2017. Membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas kuis pertemuan 15 pada mata kuliah Media Sosial dan Online Marketing dengan meringkas dan menjelaskan sedikit banyak tentang video yang telah saya rangkum selama 6 pertemuan ke belakang ini. Langsung saja. Pada pertemuan pertama ya, atau pertemuan 9 di awal semester 7 ini, pada pertemuan 9 ya, pada review kali ini kita menonton video dari Bapak Michael Sugiarto. Pada review kali ini kita menonton video sharing tentang tips-tips memulai bisnis online dengan Bapak Michael Sugiarto tersebut, yang merupakan CEO dari Teknobi dan Digimaru.org yang merupakan platform belajar online digital marketing. Menurut Michael Sugiarto ini, untuk memulai bisnis online-nya yang dimulai dari Instagram ya, berarti ini digital marketing. Seseorang harus memiliki brand untuk membranding sebuah barang yang akan dijualnya. Itu digunakan untuk membedakan produk seseorang dengan produk lain di marketplace nanti, dan akan lebih baik jika sudah mempunyai produk dan nama toko sendiri, dan nanti branding dilakukan disesuaikan dengan konsumen yang dituju. Selanjutnya membuat produk yang relevan dengan tujuan agar sesuai sasaran kepada konsumen, segmentasi konsumen yang dituju. Dengan desain konten juga penting untuk memulai bisnis di Instagram, dan tentunya konten-konten tersebut masih relevan dengan brand produk yang dijual. Lalu yang ketiga, harus punya karyawan untuk memanage toko online dengan baik sehingga bisnis dapat berjalan. Tim konten juga harus baik sehingga customer tertarik dengan produk yang akan dijual. Dan keempat, nantinya mengiklankan produk dengan baik di Instagram lewat endorse. Nah, ini sangat penting untuk menaikkan tingkat penjualan di dalam marketplace kita, tentunya yang khususnya ada di Instagram nanti. Di sini diajarkan juga tentang brand recognition yang nantinya juga penting untuk mengenalkan produk pada konsumen dengan cara memberikan ciri-ciri yang mudah dimengerti customer nantinya. Dan selanjutnya pada pertemuan 10 kita mereview dua video yang saling berkaitan, yaitu digital marketing 1 dan 2. Di pertemuan ke-10 ini, video ini merupakan mata kuliah online IT per marketing dari Bapak Sutam Rizky yang berfokus pada digital marketing. Tentunya dari pertemuan ke-10 hingga ke-14 nanti kita akan mereview dan merangkum dan menjelaskan sedikit mata kuliah ini hingga ke part 6 video yang di-share oleh Bapak Sutam ini dalam bab digital marketing. Ya, langsung saja kita ke pertemuan pertama di video Bapak ini. Dijelaskan oleh beliau, pada masa sekarang ini digital marketing sudah sangat populer di kalangan pebisnis ya,
karena tradisional marketing sudah sangat menurun dikarenakan banyak faktor yang melemahkan tradisional marketing seperti interaksi kepada konsumen yang sangat minim, tidak tahu ada feedback tidak tidak dalam pemasangan iklan, dan sulit diukur hasil capaiannya sehingga terkesan mahal dan tidak tepat sasaran padahal menggunakan budget yang sangat besar. Nah, di sini Bapak Sutom Rizky ini menjelaskan ada 5 karakter kunci digital marketing, yaitu yang pertama itu ada addressability, yang dapat menentukan segmentasi, nantinya dapat menentukan segmentasi sasaran pasar, kepada siapa tujuan kita memasarkan. Jadi tidak sembarangan ya dalam pemasaran di digital marketing ini. Lalu nantinya ada interactivity. Interactivity-nya ini inilah yang tidak ada di tradisional marketing, yaitu feedback. Dan di sini jika kita melakukan digital marketing, maka kita akan mendapatkan feedback hubungan konsumen dan pengusaha, sehingga kita dapat menentukan apa yang baik dan buruk kepada konsumen tersebut. Lalu di poin ketiganya ada accessibility. Di sini customer mendapatkan informasi lebih kaya, lebih banyak mendapatkan informasi tentang barang-barang yang dijual, sehingga pemilik toko maupun customer mendapatkan informasi feedback yang sangat baik di sini dan mendapatkan informasi tentang apa yang dipasarkan dengan baik. Yang poin keempat ada connectivity. Yang connectivity ini menciptakan hubungan antar customer dan pebisnis lebih terikat dan lebih transparan. Lalu yang poin kelima ada control. Di sini customer dapat menentukan iklan apa saja yang keluar nanti, yang diiklankan di marketing online-nya, sehingga segmen pasar juga dapat diperkirakan. Kira-kira di video pertama itulah yang dibahas oleh Bapak ini. Lalu kita lanjut saja. Setelah itu pada video digital marketing yang kedua dijelaskan tentang digital media yang merupakan bahan utama dari digital marketingnya, yang terdiri dari yang pertama itu fast communication, yang merupakan komunikasi cepat tetapi tidak boleh terlalu detail dalam memasarkan produk tersebut sehingga tidak menghabiskan waktu. Misalnya kita cukup membuat satu video tapi mendeskripsikan seluruh barang apa yang akan kita jual tersebut. Yang poin kedua, more interaktif. Banyak platform yang digunakan sehingga saling aktif dimanapun. Jadi kita disarankan tidak menggunakan satu platform saja, seperti platform Facebook, juga Instagram, apalagi sekarang banyak marketplace yang tersebar seperti Shopee, Tokopedia, ya itu juga bisa digunakan. Di sini ada poin ketiganya, comparison shopping easier. Jadi kita dapat membedakan pasar dengan sangat mudah di sini. Lalu yang poin keempatnya, easier to conduct marketing research and advertise. Ini maksudnya lebih mudah meneliti pangsa pasar dan segmentasi pasar sehingga lebih menjanjikan begitu. Lalu ada juga di sini dalam digital marketing ada proses utama yang harus dijalani sebelum memulai digital marketing, yaitu yang poin pertama itu customer acquisition. Nah, di sini kita lakukan untuk menarik pelanggan atau pengunjung ke website atau mempromosikan melalui mesin pencari, iklan atau endorsement lewat platform dan situs-situs yang lain. Lalu setelah poin pertama tadi terpenuhi, lalu kita ke tahap selanjutnya, ke poin customer conversion.
Setelah customer tertarik, penjual atau pengusaha menjaga keterikatan dan membuat customer sebisa mungkin membeli barang yang dijual. Mengasah kemampuan dalam memuaskan pelanggan sangat penting di sini. Lalu yang terakhir ya ada pembahasan tentang customer retention and growth. Setelah keduanya tadi terlaksana, yang customer acquisition dan customer conversion, di sini yang terakhir adalah customer retention and growth. Itu mendorong untuk pembelian ulang atau kunjungan ulang ke website sehingga eh, customer dapat membeli kembali barang tersebut. Nah, itu lebih kepada kepuasan pelanggan nantinya. Selanjutnya kita melanjutkan review ke video yang ketiga atau part 3 ya. Dalam video digital marketing yang menjelaskan tentang strategi perencanaan dan pengelolaan hubungan dalam digital marketing yang dibahas pada pertemuan ke-11. Di sini pada tahap strategi dan perencanaan, perusahaan diwajibkan untuk membuat visi dan misi dan selalu siap dengan menilai inovasi teknologi ke depannya. Di sini visi dan teknologi sangat penting untuk mengelola perusahaan agar menjadi lebih baik ya. Lalu tahap selanjutnya setelah menentukan visi dan misinya, kita harus menganalisis pasar terlebih dahulu dan media apa yang digunakan untuk menentukan segmentasi penjualan nanti. Jadi kita harus menentukan segmen penjualan, tujuan penjualan, sasaran barang kita yang kepada siapa kita akan menjual barang tersebut. Lalu menganalisa budget dan permodelan iklan. Lalu selanjutnya mendefinisikan pengalaman pelanggan multi saluran, mengelola informasi pelanggan. Pentingnya segmentasi pasar di sini itu mendefinisikan pengalaman pelanggan multi saluran ini nanti jatuhnya ke menentukan segmentasi pasar ya, memudahkan penentuan segmentasi pasar agar dapat mengelola informasi pelanggan mana saja target pasar yang dituju, sehingga mudah dalam mengelola informasi pelanggan. Lalu setelah tahap yang segmentasi pasar tadi, kita harus masuk ke tahap ke perencanaan dan penganggaran. Di sini kita harus merencanakan kapan mengeluarkan iklan digital, berapa budget yang harus kita gunakan untuk mengeluarkan iklan tersebut, sesuai apa yang akan kita jual. Jadi berapa biaya kita memasang iklan di sebuah website, di sebuah situs yang tentunya nanti situs tersebut relevan dengan apa yang kita jual. Lalu di sini terakhir ada project IT serta perencanaan manajemen campaign. Di sini adalah jadi pentingnya di sini adalah digunakan dalam desain iklan yang inovatif. Jadi iklan nanti kita harus mempunyai iklan yang inovatif, informatif dan menarik, tidak terlalu bertele-tele, menjelaskan barang apa yang kita jual sehingga barang tersebut dapat dimengerti oleh pelanggan dengan baik. Lalu masuk ke tahap pengelolaan hubungan dalam digital marketing ya. Di sini pengelolaan hubungan bisa bersifat internal dan eksternal. Jadi di sini kita harus berinteraksi dengan, yang pertama harus berinteraksi dengan ahli manajemen senior pada perusahaan. Biasanya ahli manajemen senior itu belum terlalu mengerti digital marketing dan masih menggunakan tradisional marketing ya. Nah, di sini kita yakinkan bahwa ahli manajemen senior yang masih mengadaptasi tradisional marketing tadi, kita yakinkan bahwa
di sini beliau tidak menolak dan tidak pesimis sehingga mensupport dalam kegiatan digital marketing yang akan kita jalankan di sini. Yang kedua, kita juga harus berinteraksi dengan ahli marketing yang ada di perusahaan dan ahli komunikasi di perusahaan. Di sini fungsinya untuk meyakinkan bahwa digital marketing ini berbeda dengan tradisional marketing yang sejatinya dipakai sebelum-sebelumnya ya, oleh perusahaan terdahulu gitu. Apalagi ahli yang sangat fanatik terhadap tradisional marketing itu. Jadi kita yakinkan bahwa digital marketing adalah solusi di masa depan dalam dunia marketing karena sudah sangat lazim kiranya untuk menggunakan digital marketing di era global ini. Yang selanjutnya, berinteraksi dengan staf IT ya. Di sini juga penting staf IT yang ada di perusahaan. Jika ada di dalam perusahaan staf IT yang mengelola web atau program perusahaan, maksudnya di sini di dalam perusahaan ada staf IT yang pengelola web perusahaan tersebut dan program-program yang digunakan dijalankan di perusahaan. Maka di situ kita penting untuk menjalin interaksi kepada ahli IT tersebut agar digital marketing berjalan dengan baik ya, seperti mengepost di website perusahaan terlebih dahulu sebagai media pengiklanan nantinya. Dan yang keempat ini ada pengembangan edukasi dan retensi untuk staf. Di sini karyawan juga harus ikut membuat image baik tentang produk dalam perusahaan, dalam sosial media para staf pekerja di perusahaan ini. Sehingga apa yang dipasang staf di media sosial itu sangat meningkatkan marketing. Maksudnya begini ya. Misalnya ada media sosial para staf di Instagram. Sekarang Instagram sudah memiliki fitur Insta Story. Jadi barang apa yang kita jual di Instagram tersebut dapat ditag oleh staf-staf. Jadi yang melihat dapat terjangkau dengan luas dan tidak terbatas. Lalu yang terakhir, ini ada pengelolaan perbaikan dan perubahan. Jika hanya membuat iklan dan tidak ada perubahan iklan, tidak ada inovasi-inovasi selanjutnya itu, dan begitu-begitu saja iklannya, maka akan tersaingi dan terlambat. Jadi kita di digital marketing ini harus selalu berinovasi, improve diri, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan apa yang nantinya digunakan dan diperlukan dalam digital marketing ini harus fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Lalu selanjutnya kita berpindah ke pertemuan ke-12 ya. Itu merupakan review video keempat atau part 4 dalam video digital marketing dalam mata kuliah online IT for marketing Bapak Sutam. Di sini dibahas ini masih di part 4 ini masih lingkup dalam strategi digital marketing. Lingkupnya yaitu antara lain yang pertama adalah riset pasar dan analisa data customer atau segmentasi. Di sini makanya dari tadi ditekankan segmentasi pasar. Ini sangat dibutuhkan segmentasi agar sasaran dari barang apa yang kita jual itu tepat ya. Di sini jika ada staf IT dan staf-staf IT di perusahaan sangat dibutuhkan perannya.
sehingga mampu mengidentifikasi kebutuhan customer dan segmentasi pasar yang tepat. Sehingga di sini kenapa dibutuhkan segmentasi pasar yang tepat? Karena agar penjualan tepat sasaran dan tidak menghambur-hamburkan budget yang terbuang percuma. Yang kedua, di sini ada target market ya. Kita setelah riset pasar dan segmentasi tadi, kita harus menentukan target market ya, yaitu mengevaluasi dan pilih segmen target pasar yang dituju seperti saya bilang tadi. Dengan memilih segmen target online sangat penting demi mengetahui segmen potensial dan benar-benar tahu segmen customer yang ditujui sehingga nantinya memiliki siklus target ke customer yang tepat ya. Misalnya begini ya, di Facebook itu biasanya segmentasinya orang-orang tua yang udah pengguna-pengguna lama. Jadi kita menjual barang yang khususnya untuk umur 30-40-an ya, dan segmentasi penggunaannya juga otomatis berubah. Jika Instagram kan biasanya anak-anak muda yang menggunakan itu waktunya bisa fleksibel atau di hari-hari libur. Jika di Facebook ini orang-orang tua, orang-orang pekerja, itu pastinya waktu segmentasi waktunya ya di hari Sabtu, Minggu, di hari-hari akhir pekan ya. Sehingga menjual barang di hari-hari tersebut dapat meningkatkan pembelian jika menggunakan online marketing di Facebook. Begitulah kira-kira. Lalu yang ketiga ini ada penempatan. Ini kita harus mengidentifikasi kebutuhan setiap segmen dan menentukan kompetitor. Di sini kita kebutuhan apa saja yang di setiap segmen. Misalnya kita menentukan segmentasi kita kaula muda. Ini kebutuhannya apa saja ini kaula muda yang masa-masa sekarang ini ya. Jika segmentasi kita umur 30 sampai 40-an, apa saja kebutuhan mereka? Ini makanya kita identifikasi kebutuhan untuk menyediakan barang yang mereka butuhkan. Dan menentukan di sini penempatannya menentukan kompetitor juga. Sehingga kita tahu siapa saja kompetitor kita, apa yang dimiliki kompetitor kita, dan sehingga kita memiliki daya saing yang lebih. Lalu yang keempatnya ya, kita menganalisa kompetitor dengan menggunakan tool-tool pihak ketiga. Itu ada tool-tool pihak ketiganya untuk membandingkan dan menganalisa menggunakan aplikasi tertentu. Ada aplikasinya biasanya di Google itu ada disediakan. Lalu yang terakhir baru kita planning. Di tahap planning ini kita harus ada evaluasi tiap-tiap segmen atau tahap agar nantinya perencanaan menjadi matang dan mengetahui segmen pasar, siklus customer, dan analisa kompetitor. Jadi setelah yang keempat tadi terlaksana, baru kita menuju tahap ke planning untuk menjalankan sebuah bisnis di online marketing ini. Lalu pada video selanjutnya, digital marketing 5 atau part 5 yang dirangkum atau direview pada pertemuan ke-13 ini. Di sini kita mempelajari ada teknik yang disebut electronic shopping test yang dibuat oleh Dekar Silver ya, Bapak Dekar Silver. Di sini ada 3 bentuk electronic shopping test yang beliau jabarkan ya. Yang pertama produk karakteristik. Di sini ada seperti apa karakteristik produk, harus menggambarkan bagaimana produk akan dijual dan akan berpengaruh, itu semua akan berpengaruh pada digital marketing yang akan dijalankan. Misalnya begini,
Jika kita menjual produk, misalnya produk baju ya, baju anak muda begitu atau sepatu. Jadi kita menjelaskan karakteristik produk tersebut, nah, dari warna, ukuran, eh, ya pengkhususan produk untuk wanita atau pria. Di situ harus dijelaskan karakteristik produk tersebut sedetail-detailnya agar nantinya tidak ada pertanyaan dari customer lagi. Lalu selanjutnya ada familiarity and confidence ya. Di sini kita harus mengetahui produk sudah ada lama atau kita baru membuat produk ini atau baru membuat produk yang baru di sini. Jadi dapat menentukan cara mengenalkan produk. Bagaimana cara mengenalkan produk tersebut ke konsumen ya, ke pelanggan. Sehingga misalnya sudah ada produk lama, kan berarti kita mengimprove produk lama menjadi produk yang lebih baru ya. Jadi kita harus mengenalkan produk tersebut bahwa inilah produk yang lebih baru dari produk yang sebelumnya. Jika kita membuat produk yang baru dibuat, kita harus menjelaskan detail-detail produk apa saja yang kita jual dalam dalam market kita. Lalu yang terakhir ada consumer attributes. Nah, di sini menentukan segmen konsumen online atau tradisional. Seperti apa atribut konsumen target sehingga dapat menentukan konsumen online atau tradisional sebagai target digital marketing atau dengan meriset pasar nantinya. Nah, di sini selanjutnya ada target variabel dan contoh segmen dan target online yang potensial ya. Nah, di sini kita menjaga hubungan dengan company, dengan perusahaan, relationship with company. Nah, jadi menjaga prospek kontak baru dan dengan customer yang sudah ada. Nah, ini ada target pasar online seperti itu. Jadi ada demographic, yang selanjutnya ada demographic segmentation. Nah, ini kita melakukan segmentasi pasar dengan cara B2C atau B2B ya, business to business atau business to company ya. Setelah itu yang ketiga ada psychographic or attitudinal. Nah, di sini ada terdapat resiko dan nilai ketika membeli. Yang selanjutnya ada value. Nah, ini value ini nilai barang yang kita jual baru atau lama dengan nilainya barang baru atau lama dengan berubah dan menyesuaikan segmen. Nah, selanjutnya ada life cycle stage. Nah, ini ada siklus yang menentukan posisi dan menentukan nilai tingkah laku konsumen. Nah, terakhir ada behavior ya. Di tahap ini pelaku diharuskan untuk meriset tingkah laku konsumen dengan berbagai teknik dan mengumpulkan data agar dapat membandingkan kebiasaan dan tingkah laku konsumen nantinya. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas digital marketing part 6 ya, yang dibahas pada review ke-14 pada pertemuan ke-14. Jadi di sini membahas consumer karakteristik dan juga model perilaku dari konsumer ya. Di sini pada consumer karakteristik di sini ada 3 ya. Ada demografik, webografik dan personas. Di sini ada yang demografik ini yang pertama
Ini demografik ini maksudnya caranya customer melihat dengan iklan-iklan selayaknya tradisional marketing. Di sini berarti demografik ini karakteristik konsumer yang melihat iklan-iklan yang selayaknya hanya tradisional marketing begitu. Di sini yang kedua ada webografik. Webografik ini cara customer melakukan akses dan waktu yang dihabiskan untuk mengakses sesuatu yang digunakan untuk melihat engagement dengan customer ya. Di sini misalnya customer kita kaula muda ya, melakukan akses ke Instagram misalnya. Kita membuat digital marketing di Instagram dan berapa waktu yang mereka habiskan di Instagram tersebut. Nah, itu harus kita kelola itu. Itu untuk melihat hubungan dengan customer tersebut. Lalu ada yang ketiga personas ya. Di sini ada public figure yang digunakan untuk endorsement yang tentunya berbeda dengan tradisional marketing. Nah, di sini inilah menangnya tradisional marketing. Jadi kita bisa mengendorse ke public figure yang bahasa kerennya yaitu selebgram yang banyak followernya. Kita dapat membayarnya untuk melakukan endorsement atau pengiklanan di page Instagram mereka. Gitu. Jadi secara tidak langsung pengikut-pengikutnya dapat melihat apa yang kita jual dengan kita membayar public figure ini sebagai endorsement. Lalu kita masuk ke model perilaku konsumer ya. Di sini ada 3 ya, perilaku konsumer yang dibagi 3 yaitu information or experience seeking behavior model, yaitu hierarchy of response buying process model, dan yang terakhir for truth based model. Yang pertama ini information dan or experience seeking behavior model ya. Ini terbagi atas. Yang pertama ini directed information seeker yang merupakan pengguna yang langsung mencari di internet tapi bukan bertujuan untuk membeli, tapi sudah tahu di mana untuk membeli barang tersebut. Nah, misalnya begini, kita membeli pengguna yang mencari baju di internet, tapi kita cuma mencari-mencari, men-scroll saja untuk melihat-lihat saja, yang belum tahu, belum berniat untuk membeli, tapi kita sudah mengetahui toko mana yang murah untuk dibeli, yang barangnya bagus untuk dibeli. Nah, itu yang disebut directed information seeker. Yang kedua ini ada undirected information seeker ya. Yaitu ini merupakan seseorang yang tidak sengaja mengklik iklan. Misalnya kita membuka Facebook gitu kan ada itu, ada iklan. Tidak sengaja kita mengklik, lalu kita tertarik. Nah, di situ itulah yang disebut undirected information seeker. Lalu yang ketiga ada directed buyer. Directed buyer ini orang yang benar-benar berniat untuk membeli barang tertentu di internet. Nah, ini orang-orang yang benar-benar berniat membeli dan sudah tahu di mana ingin membeli barang tersebut. Terus yang keempat ini ada bargain hunter. Di sini ada pencari diskon. Pembeli potensial dengan mencari diskon-diskon tertentu dan menawarkan harga sesuai kebutuhan. Lalu yang terakhir ada entertainment seeker. Yang ini hanya customer yang hanya membuka internet untuk sosmed dan game atau yang lain-lain untuk kebutuhan kesenangan atau hiburan saja. Lalu kita ke model perilaku konsumer yang selanjutnya yaitu hierarchy response buying process model. Nah, ini terbagi yang 3 yang saling berhubungan yaitu stage in buying process, communication, objective, and internet marketing. Ada yang terakhir ini ada for truth based model. Di sini pada tahap truth based model ini
tersedia eh, terbagi 4 kuadran ya. Kalau kita disebut Bapak tersebut dalam video itu 4 kuadran, yaitu yang pertama avoider atau penghindar ya. Nah, ini jenis customer yang cenderung menghindar. Nah, contoh seperti ada iklan langsung menutupnya tanpa ada membuka iklan tersebut. Nah, ini customer yang tidak potensial ya. Dia melihat iklan merasa terganggu sehingga langsung mengklik eh, menghapus iklan tersebut dari page-nya. Lalu yang kedua ada self-directed atau pelanggan yang cenderung mencari tahu sendiri informasi-informasi dari barang-barang yang ingin dibeli. Nah, ini misalnya dia ingin membeli tas, nah, dia men-search Google di mana toko tas yang murah, mencari ya tahu sendiri apakah toko tas ini trusted atau enggak. Nah, itu udah. Nah, yang keempat ada delegator, pelanggan yang percaya dengan orang lain. Nah, dia sukanya bertanya dengan membandingkan dengan percaya dengan keputusan orang-orang lain di sini. Dan yang terakhir, ada pelanggan validator yang membutuhkan kebenaran dari orang yang dipercaya, seperti selebgram, influencer yang tentunya sangat dipercaya oleh pelanggan tersebut. Nah, disinilah makanya kita sangat diuntungkan dengan endorsement, apalagi yang followersnya sangat banyak, sehingga kita diuntungkan dalam bisnis ini, sehingga dapat mencakup customer atau pelanggan lebih luas lagi. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Inilah video review atau merangkum dari pertemuan 9 ke 14 ini. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.